Shalom, salam damai sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewi Jaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam pada malam hari ini adalah Hidup untuk orang lain. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Roma 14 ayat 7. Ini merupakan ayat inti dari renungan malam seiman pada malam ini. Inilah rencana Tuhan bagi manusia, bahwa kita bukanlah untuk hidup sendirian. Lebih lanjut, Paulus menyebutkan dalam Roma 14 ayat 8 bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, kehidupan yang bagaimanakah yang hidup untuk Tuhan? Dengan sendirinya kehidupan yang mendukung satu dengan yang lain, dan juga kehidupan yang menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Kehidupan yang mendukung satu sama lain adalah kehidupan yang saling menolong satu sama lain. Rencana Tuhan ini tertuangkan dalam Alkitab dengan menggunakan bahasa Gerika, alelot, yang berarti satu sama lain. Kata ini disebutkan dalam Alkitab sedikitnya 75 kali dalam Perjanjian Baru. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Yohanes 13 ayat 35. Saling mengampuni seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13. Menerima satu akan yang lain. Roma 15 ayat 7. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Yakobus 5 ayat 16. Hiburkanlah seorang akan yang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Bersekutu seorang dengan yang lain. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ramah seorang terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8. Berilah tumpangan seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 9. Betapa indahnya bila umat Tuhan mempunyai persekutuan dengan Tuhan, sehingga dapat mendukung satu dengan yang lain. Inilah satu kehidupan yang memuliakan Tuhan, yaitu kehidupan yang menjadi berkat kepada satu dengan yang lain sebagai hasil yang diperoleh dari adanya hubungan yang erat dengan Tuhan. Di dalam dunia yang berdosa ini, di mana masing-masing memikirkan dirinya sendiri, kita sangat memerlukan kasih Yesus yang akan dapat dipantulkan dalam kehidupan manusia, sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Paulus juga menyebutkan bahwa bila kita mati, maka kita akan mati untuk Tuhan. Apakah maksudnya mati untuk Tuhan? Kematian umat Tuhan haruslah meninggalkan nama seorang sebagai seorang yang rela mati untuk Tuhan. Umat Kristen harus siap berkorban untuk Tuhan, bahkan siap mati untuk Tuhan. Kita perlu siap untuk mendukung orang lain dengan kesediaan untuk berkorban dalam menolong sesama manusia. Kita harus siap meninggalkan zona nyaman untuk kepentingan sesama. Kiranya masing-masing kita dapat melihat bahwa hidup itu adalah suatu kesempatan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.